Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas salah satu materi fisika kelas 8, yaitu cahaya. Adapun sub materi yang akan kita bahas adalah definisi dari cahaya, sifat-sifat cahaya, cermin, dan lensa. Cahaya adalah suatu bentuk energi yang dipancarkan oleh suatu benda pada kondisi tertentu. Cahaya adalah satu-satunya gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat. Cahaya merambat dengan kecepatan yang tinggi sekali, yaitu 300.000 km per second. Cahaya matahari hanya butuh waktu 8 menit untuk sampai ke bumi. Sumber cahaya adalah benda yang dapat memancarkan cahaya sendiri, misalnya matahari, bintang, kunang-kunang, lilin, dan senter. Adapun macam-macam benda yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri disebut sebagai benda gelap. Benda gelap terdiri atas benda tak tembus cahaya, yaitu benda yang sama sekali tidak dapat meneruskan cahaya yang datang kepadanya, misalnya batu, papan, buku, dan lain sebagainya. Benda tembus cahaya adalah benda yang dapat meneruskan sebagian besar cahaya yang datang kepadanya, misalnya air, udara, dan kaca bening. Sedangkan benda bening adalah benda yang meneruskan hampir seluruh cahaya yang datang pada benda tersebut. Adapun sifat-sifat cahaya antara lain, cahaya merambat lurus dalam ruang hampa, cahaya merupakan salah satu bentuk energi, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, dan cahaya dapat dipantulkan pada cermin, dapat dibiaskan pada air atau kaca, dapat melentur pada celah atau kisi difraksi, dapat digabungkan pada pembentukan pola warna pada lapisan minyak, dan dapat dihamburkan atau berpolarisasi sehingga menyebabkan langit memiliki warna. Cahaya merambat lurus dibuktikan oleh sinar lampu senter merambat lurus, cahaya matahari bergerak lurus melewati daun-daun atau ventilasi atau di jendela, terbentuk bayang-bayang di belakang benda yang tak tembus cahaya, dan terjadinya gerhana. Cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Berikut ini adalah gambar dari spektrum gelombang elektromagnetik. Mata kita diciptakan khusus untuk sensitif terhadap panjang gelombang pada rentang cahaya tampak yang membentang dari warna merah sampai ungu, seperti pada pelangi. Cahaya tampak. Pemantulan cahaya. Mengapa Anda dapat melihat huruf-huruf pada slide ini? Karena slide di mana huruf-huruf ini tertulis memantulkan cahaya ke mata kalian. Pemantulan cahaya adalah pembalikan arah rambatan gelombang cahaya, dalam hal ini gelombang elektromagnetik, setelah melewati suatu bidang pantul. Saat seberkas cahaya mengenai suatu permukaan, maka cahaya akan dipantulkan menurut hukum pemantulan cahaya. Yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Hukum yang kedua adalah sudut datang sama besarnya dengan sudut pantul. Sudut datang adalah I, dihitung dari garis normal ke sinar datang, dan sudut pantul adalah R, dihitung dari garis normal ke sinar pantul. Besarnya adalah sama. Pemantulan cahaya atau refleksi terbagi atas dua jenis, yaitu pemantulan baur, yaitu pemantulan cahaya oleh bidang yang permukaannya tidak rata, menyebabkan sinar-sinar cahaya dipantulkan ke segala arah secara tidak teratur, yang menyebabkan tidak silau di mata. Sedangkan pemantulan teratur adalah pemantulan cahaya oleh bidang yang permukaannya rata, akibatnya sinar-sinar cahaya dipantulkan sejajar pula dan menyebabkan silau. Contoh alat yang melakukan pemantulan teratur adalah cermin. Pembahasan selanjutnya adalah pembiasan cahaya atau refraksi. Pembiasan cahaya adalah peristiwa membeloknya arah cahaya akibat berpindah dari satu medium ke medium yang lain. Terjadi akibat adanya perbedaan kecepatan cahaya atau cepat rambat cahaya tiap-tiap medium. Perbandingan cepat rambat dua medium dinyatakan dalam indeks bias. Hukum Snellius tentang pembiasan cahaya. Yang pertama, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar.
Sinar datang dari medium lebih rapat ke medium yang kurang rapat dapat dibiaskan menjauhi garis normal, dan sebaliknya, sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat akan dibiaskan menjauhi garis normal. Perhatikan gambar yang A. Ini sinar datang dari medium yang kurang rapat, udara, ke medium yang lebih rapat, air, maka dia akan dibelokkan mendekati garis normalnya. Karena adanya pembiasan, perbedaan cepat rambat cahaya, maka dia dibelokkan mendekati garis normal. Sedangkan kalau sinar datangnya dari air menuju udara, akan dibiaskan menjauhi garis normal. Rumusan hukum Snellius tentang pembiasan dituliskan dalam persamaan berikut ini. N1 sin I sama dengan N2 sin R, atau N2 per N1 sama dengan sin I per sin R per V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2, di mana I adalah sudut datang, R adalah sudut bias, N1 indeks bias medium yang pertama, N2 adalah indeks bias medium kedua, V adalah kecepatan cahaya dalam medium 1, V2 medium 2, sedangkan lambda adalah panjang gelombang cahaya dalam medium 1, dan lambda 2 pada medium 2. Misalnya contoh soalnya sebagai berikut. Cahaya merambat dari air, medium satunya air, ke kaca. Jika indeks bias air N1, cahaya merambat dari air ke kaca, artinya medium asalnya N1-nya adalah air dan N2-nya adalah kaca. N1-nya 1,33 dan N2-nya 1,54. Maka hitunglah kecepatan cahaya di kaca, berarti V2-nya. Jika V1-nya, kecepatan cahaya di air adalah 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kita masukkanlah persamaan hukum Snellius yang hubungan antara N dan V. Kita kali silang, maka didapatlah N1 V1 sama dengan N2 kali V2. Ya, perhatikan ini. Karena kita mencari nilai V2, maka variabel N2 kita pindah ruas ke kiri. Karena dia adalah operasi perkalian, sehingga ketika pindah ruas dibagi. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang diketahui N1, V1, dan N2, lakukan operasi matematika, sehingga diperoleh jawaban V2 adalah 1,94 kali 10 pangkat 8 meter per second. Indeks bias tidak memiliki satuan. Ya, latihan soal pertama. Berikut ini beberapa pernyataan tentang cahaya. Pernyataan yang benar adalah soal kedua, dalam ruang hampa udara, arah rambat cahaya adalah. Soal ketiga, pada gambar berikut, yang dimaksud dengan sudut datang dan garis normal adalah. Soal 4, benar atau salah pernyataan berikut ini? Sudut datang adalah sudut antara sinar datang dengan sinar pantul. Soal 5, bila seberkas sinar jatuh pada permukaan bidang pantul dengan sudut datang 45 derajat, maka besar sudut antara sinar pantul dan sinar datang adalah. Pembahasan selanjutnya adalah cermin. Cermin adalah suatu benda yang salah satu permukaannya dapat memantulkan cahaya secara teratur. Pengelompokan cermin terbagi atas 3. Yang pertama adalah cermin datar, yang salah satu permukaannya rata dan datar, serta dapat memantulkan cahaya secara teratur. Cermin cekung adalah cermin yang merupakan bagian bola dengan permukaan sebelah dalam. Sebelah dalamnya dapat memantulkan cahaya secara teratur. Sedangkan cermin cembung adalah bagian bola dengan permukaan sebelah luarnya yang dapat memantulkan cahaya secara teratur. Cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang permukaannya rata dan datar. Adapun sifat-sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar adalah maya, tegak, simetris dengan bendanya, jarak bayangan dan jarak benda ke permukaan cermin adalah sama, tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Adapun proses pembentukan bayangan pada cermin datar.
Setiap proses pembentukan bayangan harus selalu menerapkan hukum Snellius pada pemantulan cahaya. Oke, langkah pertama adalah tentukan jarak titik. Misalnya, titik A dari cermin adalah S, digambarkan dalam bentuk garis hitam putus-putus. Kemudian kita gambarkan sebuah titik dengan jarak yang sama di belakang cermin datar. Ini cermin datar, belakangnya cermin datar. Nah, kita ukur dengan jarak yang sama. Inilah disebut dengan jarak bayangan atau S-aksen. Selanjutnya, kita gambarkan dua berkas sinar datang sembarang ke permukaan cermin. Dengan menggunakan hukum Snellius, gambarkan sinar pantul masing-masing berkas sinar datang tersebut. Besar sudut sinar datang akan sama dengan besar sudut sinar pantul. Besar sudut sinar datang akan sama dengan besar sudut sinar pantul. Sini ada dua berkas sinar. Sudut datang dan sudut pantul sinar pertama kita simbolkan dengan alfa. Dan sudut datang dan sudut pantul sinar kedua kita simbolkan dengan beta. Kemudian kita tarik garis perpanjangan sinar pantul. Ini sinar pantulnya kita tarik garis perpanjangan. Kemudian sinar pantul yang kedua kita tarik perpanjangannya berupa garis putus-putus sampai terdapat perpotongan di satu titik. Diperolehlah di titik A ini. Titik A aksen kita simbolkan sebagai titik A aksen. Nah, titik A aksen ini adalah bayangan dari titik A. Jadi, letak bayangan itu dibentuk dari perpotongan perpanjangan dua sinar pantul. Nah, untuk bayangan pada benda dua dimensi atau tiga dimensi juga dapat dilakukan dengan hal yang sama seperti pada benda titik dengan menggunakan prinsip dari hukum Snellius pada pemantulan cahaya. Oke, misalnya ini ada suatu benda. Ini adalah botol susu. Ini kita melihat. Jadi ini ada sinar datang. Maka akan dipantulkan dengan besar sudut yang sama dari garis normal. Ini sudut sinar datang harus besarnya sama dengan sudut sinar pantul. Kita tarik garis perpanjangannya, perpanjangan sinar pantul, kemudian misalnya datang lagi, ini sinar datang, sinar pantul, kita tarik perpanjangan sinar pantulnya, sinar datang, sinar pantul, kita tarik perpanjangannya, nah perpotongannya inilah yang dinamakan sebagai bayangan. Dan jaraknya dari cermin ke bendanya ini namanya S-aksen. Apabila dua cermin datar disusun dengan sudut api tertentu, maka jumlah bayangan yang terbentuk akan lebih dari satu. Misalnya seperti ini. Adapun rumus pembentukan bayangan dua cermin datar adalah ditampilkan pada layar adalah N sama dengan 360 per alfa kurang 1. N di sini dalam pemantulan adalah jumlah bayangan, alfa adalah besar sudut apitnya. Kalau kita ingin mencari besarnya sudut antara dua cerminnya, gunakan persamaan ini. Misalnya contoh soalnya, misalnya sudut ini adalah 60 derajat. Tentukan berapa jumlah bayangan yang terbentuk oleh benda yang diletakkan di antara kedua cermin tersebut. Kita gunakan persamaan ini. 360 per alfanya 60 dikurang 1, maka didapatlah adalah 6 kurang 1 yaitu 5 buah. Soal ke-6, sebuah benda yang bergerak mendekati cermin datar, maka bayangannya akan bersifat. Soal yang ke-7, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah, pernyataan yang benar adalah, soal ke-8, Doni meletakkan sebuah lilin menyala di antara dua buah cermin datar yang membentuk sudut 45 derajat untuk percobaan pertama dan 90 derajat untuk percobaan keduanya. Maka jumlah bayangan yang terbentuk masing-masing adalah soal 9. Sony mula-mula berdiri pada jarak 130 cm di depan cermin datar. Jika Sony bergeser 70 cm ke belakang dan cermin digeser 60 cm menjauhi Sony, maka jarak bayangan Sony dari posisi semula adalah soal ke-10. Perhatikan gambar berikut ini. Ada dua buah cermin datar disusun membentuk sudut seperti pada gambar. Benda diletakkan di antara dua cermin menghasilkan bayangan sejumlah ini.
Jika sudut cermin diperkecil 30 derajat, maka jumlah bayangan yang terbentuk akan sebanyak berapa buah?